Angela Merici Biblical Center mengajak kita mendalami Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Kisah Para Rasul bab 21 sampai dengan 28. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam bab ke-21 ini, Paulus dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan pulang dari misi yang ketiga. Mereka tiba di Kos, lalu berlayar ke Patara, selanjutnya melewati Pulau Siprus, dan akhirnya mendarat di Tirus. Dari situ ke Ptolemais, Kaisarea, dan akhirnya tiba di Yerusalem. Paulus di Tirus dan Siprus. Setelah perpisahan yang berat, kami pergi ke Kos. Esoknya, kami melanjutkan perjalanan ke Rodos, lalu ke Patara. Di sana kami mendapat kapal menuju Fenisia. Kami bertolak melewati Pulau Siprus menuju ke Tirus. Di sini kami tinggal 7 hari mengunjungi murid-murid. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Semua murid dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus, kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Di Kaisarea, kami didatangi Nabi Agabus dari Yudea. Ia mengambil ikat pinggang Paulus dan mengikat tangan dan kakinya sendiri, seraya berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, pemilik ikat pinggang ini akan diikat dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain." Kami semua menasihati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus berkata, "Mengapa kamu menangis? Aku rela bukan saja diikat, tapi juga mati di Yerusalem karena nama Tuhan Yesus."
Karena Paulus tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Dari Kaisarea, kami pergi ke Yerusalem. Di sana kami disambut dengan sukahati oleh saudara-saudara. Mendengar apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain, mereka memuliakan Allah. Beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka rajin memelihara hukum Taurat. Para tua-tua di Yerusalem berkata, "Mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi, bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Paulus ditangkap. Orang Yahudi dari Asia melihat Paulus dalam bait Allah. Mereka menghasut rakyat dan menangkap Paulus. Ia diseret keluar dan mereka mau membunuhnya. Kepala pasukan segera datang dengan pasukan. Paulus diikat dengan 2 rantai dan dibawa ke markas. Orang banyak berdesakan, "Enyahkan dia, enyahkan dia, enyahkan dia!" Sehingga Paulus harus didukung prajurit-prajurit. Paulus minta izin berbicara. Sampai di markas, Paulus minta berbicara dengan kepala pasukan. Jawab kepala pasukan itu, "Jadi, engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu."
Paulus berdiri di tangga, lalu memberi isyarat supaya orang tenang, lalu berbicara dalam bahasa Ibrani. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Mendengar Paulus berbicara dalam bahasa Ibrani, mereka makin tenang. Lalu Paulus angkat bicara, katanya, "Aku orang Yahudi, lahir di Tarsus, besar di Yerusalem, berguru pada Gamaliel. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Aku pergi ke Damsyik untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan. Dalam perjalanan ke Damsyik, di tengah hari, aku dikelilingi cahaya dan suara yang berkata, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?' 'Siapa engkau, Tuhan?' tanyaku. Jawabnya, 'Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu.' Aku ditugaskan untuk pergi ke Damsyik dalam keadaan buta. Seorang Yahudi saleh bernama Ananias berkata, 'Saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah.' Seketika itu juga aku dapat melihat. Aku bertobat dan dibaptis. Setelah kembali di Yerusalem, ketika aku sedang berdoa di bait Allah, rohku diliputi kuasa ilahi. Tuhan berkata kepadaku, 'Pergilah, aku mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain.' Saat itu orang banyak mulai berteriak-teriak, 'Enyahkan, enyahkan orang itu dari muka bumi. Dia tidak layak hidup.' Paulus di dalam markas. Kepala pasukan memberi perintah supaya Paulus dibawa ke markas, diperiksa dan disesah, supaya diketahui mengapa orang banyak itu berteriak-teriak. Paulus berkata, 'Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?' Mereka bertanya kepadanya, 'Benarkah?' 'Ya,' jawab Paulus, 'aku mempunyai hak itu karena kelahiranku.' Maka mereka mundur dengan takut. Paulus di hadapan mahkamah agama. Kepala pasukan ingin tahu dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, keesokan harinya ia menyuruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus berkata, 'Hai saudara-saudara, aku berdiri di sini dengan hati nurani bersih.' Imam besar Ananias menyuruh orang menampar mulutnya. Kata Paulus, 'Engkau melanggar hukum Taurat dengan perintahmu untuk menampar aku. Padahal engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat.' Kata orang-orang yang hadir di situ, 'Engkau mengejek imam besar Allah.' Jawab Paulus, 'Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar.'
Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Maka ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang sendiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Komplotan orang Yahudi. Mereka minta mahkamah agama mengadakan sidang lagi untuk Paulus. 40 orang Yahudi bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum membunuh Paulus. Tetapi kemenakan Paulus mendengar tentang komplotan itu dan memberitahukannya kepada kepala pasukan. Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Malam itu juga kepala pasukan memerintahkan Paulus dibawa ke Kaisarea untuk diserahkan kepada wali negeri Felix. Kawalannya terdiri dari 200 prajurit, 70 orang berkuda, 200 orang bersenjata lembing. Di Kaisarea, Paulus ditahan di penjara Herodes. Paulus di hadapan Felix. 5 hari kemudian, datanglah imam besar Ananias bersama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, "Orang ini telah menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah
Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami. Aku menaruh harapan seperti mereka juga bahwa ada kebangkitan orang mati. Karena kebangkitan orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu." Felix yang tahu benar jalan Tuhan menangguhkan perkara itu. Katanya, "Setiba Lisias kepala pasukan di sini, aku akan mengambil keputusan." Beberapa hari kemudian, datanglah Felix bersama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu, ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu, ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Paulus di hadapan Festus naik banding ke Kaisar. Sesudah beberapa hari, Festus berangkat dari Kaisarea ke Yerusalem. Imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi terkemuka datang kepadanya dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Mereka minta untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka berencana membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea. Ia mengajak beberapa orang Yahudi ikut bersamanya ke Kaisarea. Setelah tiba di sana, mereka mengadakan sidang pengadilan. Paulus dihadapkan ke sidang itu. Orang Yahudi mengajukan banyak dakwaan yang tidak dapat mereka buktikan. Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Festus bertanya, "Bersediakah engkau ke Yerusalem supaya dihakimi di hadapanku di sana?" Jawab Paulus, "Aku berdiri di hadapan pengadilan Kaisar. Aku naik banding kepada Kaisar." Jawab Festus, "Kau telah naik banding kepada Kaisar. Engkau harus pergi menghadap Kaisar." Kunjungan Raja Agripa dan Bernike. Agripa dan Bernike mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Agripa ini adalah Agripa kedua,
putra Herodes Agripa pertama. Dia menjadi raja tahun 50 sesudah Masehi. Kata Festus kepadanya, "Di sini ada seorang tahanan yang naik banding kepada Kaisar. Ia tidak melakukan kesalahan, hanya selisih paham tentang Yesus yang sudah mati, tetapi Paulus berkata ia hidup." Jawab Raja Agripa, "Aku ingin mendengar orang itu sendiri." Esoknya diadakan sidang di hadapan Festus, Raja Agripa dan Bernike, kepala pasukan dan semua orang terkemuka kota itu. Paulus dihadapkan. Kata Festus, ia tidak berbuat apapun yang setimpal dengan hukuman mati, tapi ia naik banding kepada Kaisar. Tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada semua. Tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Pembelaan Paulus di hadapan Raja Agripa. Ya Raja Agripa, aku merasa bahagia karena pada hari ini aku boleh memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Aku seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras. Sekarang aku harus menghadap pengadilan karena mengharapkan janji kepada nenek moyang kita. Karena pengharapan itulah aku dituduh orang Yahudi. Aku telah bertindak keras menentang nama Yesus dan menganiaya serta mengejar para pengikutnya. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dalam perjalanan ke Damsyik, aku melihat cahaya cemerlang dan suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang aku menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Aku mengutus engkau supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari iblis kepada Allah. Paulus melanjutkan, aku memberitakan Injil di Damsyik, Yerusalem, seluruh Yudea, dan kepada bangsa-bangsa lain, supaya bertobat dan melakukan pekerjaan sesuai dengan pertobatan. Yang kuberitakan tiada lain dari pesan nabi-nabi dan Musa, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari mati dan menjadi terang bangsa-bangsa. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat.
Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara dengan terus terang kepadanya. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang serta meninggalkan pengadilan itu. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Perjalanan misi keempat. Perjalanan misi keempat ditempuh Paulus sebagai tahanan. Mula-mula ia ditahan di Yerusalem, kemudian dengan kawalan pasukan Roma dibawa ke Kaisarea. Dia ditahan dan diadili di sana. Paulus naik banding ke Kaisar, maka ia harus dibawa ke Roma. Paulus dan beberapa tahanan berangkat dengan kapal yang singgah di pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Mereka menyusuri pantai Siprus dan singgah di Sidon. Mereka mengarungi laut lalu berlabuh di Mira di daerah Likia. Kemudian mereka menyusuri pantai Kreta dan tiba di kota Lasea, lalu berlayar ke kota Phoenix. Di sini terjadi angin badai yang cukup. Paulus berlayar ke Roma. Paulus dan beberapa tahanan diserahkan kepada Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik kapal yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di Asia. Kami bertolak dari Adramitium ke kota Sidon dan di sana mengunjungi sahabat-sahabat. Timbullah angin sakal. Kami menyusuri pulau Siprus sampai ke Mira. Di sana kami pindah kapal yang menuju ke Italia. Angin tidak baik. Kami menyusuri pulau Kreta sampai di pelabuhan Indah. Paulus memberi peringatan. Katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Waktu itu musim dingin dan mereka ingin mencapai kota Phoenix di Kreta. Waktu itu bertiup angin sepoi-sepoi. Mereka membongkar sauh, lalu kami menyusur pantai Kreta. Kapal terkandas. Dari arah pulau turun angin badai timur laut. Kami hanyut sampai ke Pulau Kauda, sebuah pulau kecil. Layar kapal diturunkan dan kapal terapung. Angin badai sangat hebat. Muatan dan alat-alat kapal dibuang. Putus segala harapan. Tapi Paulus berkata,
Karena kamu tidak ikut nasihatku, maka terjadi begini. Tetapi tabahkan hatimu. Semalam ada malaikat yang berkata, aku harus menghadap Kaisar. Semua orang bersamaku akan selamat. Tapi kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam ke-14, kami masih terombang-ambing di Laut Adria. Kami mendekati daratan. Anak kapal mau melarikan diri, tapi prajurit memotong tali sekoci. Menjelang siang, Paulus mengajak mereka makan. Kapal kandas. Kami 276 orang. Prajurit-prajurit mau membunuh para tahanan, tapi perwira mau menyelamatkan Paulus. Orang-orang yang pandai berenang terjun ke laut. Yang lain memakai papan atau pecahan kapal. Di Pulau Malta, kami mendarat di Pulau Malta. Penduduknya sangat ramah. Mereka menyalakan api besar bagi kami karena hawanya dingin. Waktu Paulus memungut beberapa ranting, ia digigit ular beludak. Sangka orang, ia pasti mati. Tetapi karena tetap hidup, ia disangka seorang dewa. Gubernur pulau itu bernama Publius. Ayahnya terbaring sakit demam dan disentri. Paulus menyembuhkan dia. Lalu semua orang sakit lain dari pulau itu dibawa juga, dan Paulus menyembuhkan mereka semua. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Paulus tiba di Roma. 3 bulan kemudian, kami berangkat dengan kapal. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di sana 3 hari. Lalu kami menyusur pantai ke Rhegium. 2 hari kemudian ke Puteoli. Di sini kami tinggal 7 hari bersama anggota-anggota jemaat. Akhirnya kami tiba di Roma. Paulus boleh tinggal di rumah sendiri bersama seorang prajurit pengawal. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus mengumpulkan orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Ia berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, tapi ditentang, maka terpaksa naik banding. Tapi bukan untuk mengadukan bangsaku. Justru karena pengharapan Israel, aku diikat dengan belenggu ini." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami ingin mendengar bagaimana pikiranmu tentang mazhab ini, sebab di mana-mana mendapat perlawanan." Pada hari yang ditentukan, mereka datang dalam jumlah besar ke rumah tumpangan Paulus. Paulus menerangkan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Ada yang diyakinkan, ada yang tetap tidak percaya. Mereka bubar tanpa ada persesuaian.
Paulus mengatakan sebuah kutipan dari Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Paulus melanjutkan, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Lalu pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang telah disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Tambahan, Kisah Para Rasul diakhiri dengan Paulus mewartakan kerajaan Allah di Roma. Bagaimana ia wafat tidak tertulis dalam Alkitab. Menurut tradisi, Paulus wafat di Roma sebagai martir. Kepalanya dipenggal dalam pemerintahan Kaisar Nero yang kejam sekitar tahun 64 Tarikh Masehi. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kisah Para Rasul bab 21 sampai dengan 28, dan dengan ini berakhir pula Kisah Para Rasul. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita tutup presentasi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan di dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabda itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.